Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chania Atika Tabina dengan NIM 140121000091, kelas 8D TPL. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas etika profesi bidang ilmu komputer dosen pengampu Bapak Sigit Auliana Eskom yang berjudul Privasi dan Keamanan Data. Penting bagi masyarakat dan institusi untuk memahami prinsip-prinsip dasar privasi dan keamanan data, serta strategi yang dapat digunakan untuk menjaga integritas dan kerahasiaan data. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian privasi data. Privasi data merupakan salah satu aspek penting dalam perlindungan data pribadi, terutama dalam sistem informasi yang terhubung dengan jaringan. Pelanggaran privasi dapat terjadi ketika data pribadi diakses atau digunakan tanpa izin dari pemilik data. Nah, oleh karena itu, organisasi harus menerapkan kebijakan dan teknologi yang mampu menjaga kerahasiaan pengguna. Kemudian keamanan data. Keamanan data adalah upaya untuk melindungi data dari akses yang tidak sah, perubahan, atau perusakan. Keamanan data melibatkan penerapan kebijakan, kontrol teknis, serta prosedur yang bertujuan untuk menjaga integritas, ketersediaan, dan kerahasiaan data. Keamanan data mencakup 3 komponen utama, yaitu kerahasiaan, yaitu menjamin bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Yang kedua, integritas. Integritas adalah menjamin bahwa data tidak diubah secara tidak sah. Nah, yang terakhir, ketersediaan. Ketersediaan di sini adalah menjamin bahwa data dapat diakses saat dibutuhkan oleh pengguna yang berwenang. Nah, kemudian di sini ada tujuan privasi data. Yang pertama, melindungi hak individu atas informasi pribadinya. Yang kedua, mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap sistem digital. Kemudian yang terakhir, menyesuaikan dengan regulasi atau hukum yang berlaku, misalnya Undang-Undang PDP di Indonesia. Kemudian selanjutnya, ancaman terhadap privasi data. Yang pertama, phishing. Phishing adalah penipuan untuk memperoleh data pribadi melalui email atau situs palsu. Kemudian yang kedua, presetan atau hacking. Akses ilegal ini ke sistem atau ke jaringan. Kemudian, penyalahgunaan oleh pihak ketiga, yaitu data dibagikan atau dijual tanpa sepengetahuan pemiliknya. Kemudian yang terakhir, kebocoran data. Kebocoran data di sini adalah hilangnya kontrol akses data yang disimpan di server publik atau cloud. Oke, next, upaya perlindungan privasi data. Yang pertama, enskripsi data. Melindungi data dengan kode khusus agar tidak mudah dibaca oleh pihak tidak berwenang. Kemudian, kebijakan privasi. Setiap aplikasi atau situs harus memiliki kebijakan penggunaan data. Kemudian, autentikasi berlapis. Kemudian, penggunaan teknologi keamanan. Kemudian, pendidikan dan kesadaran pengguna, yaitu mengedukasi pengguna agar berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi. Oke, next. Selanjutnya, strategi apa sih yang dapat dilakukan untuk melindungi data dari berbagai ancaman? Yang pertama, penerapan enskripsi. Penerapan enskripsi di sini yaitu mengamankan data dengan mengubahnya menjadi bentuk terenskripsi agar hanya bisa dibaca oleh pihak yang memiliki kunci deskripsi. Kemudian yang kedua, autentikasi dan otorisasi. Menggunakan sistem login yang kuat seperti two-factor authentication, 2FA, atau memastikan hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses sistem. Kemudian yang ketiga, firewall atau antivirus adalah menginstal dan memperbarui firewall serta perangkat lunak antivirus untuk mendeteksi dan memblokir ancaman dari luar. Kemudian yang keempat, backup data. Melakukan pencadangan data secara rutin untuk mencegah kehilangan informasi akibat kerusakan sistem atau serangan cyber. Kemudian yang kelima, edukasi pengguna. Memberikan pelatihan dan sosialisasi tentang pentingnya menjaga data pribadi dan cara menghindari penipuan digital. Kemudian yang keenam,
kebijakan privasi yang jelas. Oleh karena itu, organisasi harus membuat kebijakan yang mengatur cara data dikumpulkan, digunakan, dan dibagikan serta transparan kepada semua pengguna. Nah, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan, privasi dan keamanan data merupakan dua aspek penting yang saling berkaitan dalam pengelolaan informasi di era digital ini. Privasi data menitikberatkan pada hak individu untuk mengontrol informasi pribadinya, sedangkan keamanan data mencakup upaya teknis dan kebijakan yang diterapkan untuk melindungi data dari berbagai ancaman, seperti akses tidak sah, kebocoran, maupun penyalahgunaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.